Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 kelas 1D32 yang beranggotakan 1 Andi Aulia Husain, 2 Cynthia Sulistiawati, 3 saya sendiri Muhammad Rafi Jati Wahyudi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana cara mencari volume bangun ruang dari tabung menggunakan sistem koordinat Cartesius, disertai juga dengan perhitungan integral lipatnya. Nah, pertama-tama di sini kami akan menentukan sebuah persamaan yang jika persamaan garis ini diputar terhadap sumbu X akan membentuk tabung. Nah, di sini kami telah menentukan persamaan tersebut yaitu Y sama dengan A. Y sama dengan A merupakan sebuah garis yang tegak lurus pada sumbu Y. Nah, di sini kami juga telah menentukan bahwa jarak terhadap garis ke sumbu X itu sebesar R, sedangkan jarak dari titik pusat ke suatu titik di sumbu X yang merupakan tinggi dari tabung tersebut kita sebut dengan H. Nah, jika diputar terhadap sumbu X, persamaan garis tersebut akan membentuk tabung seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana konsep terbentuknya tabung dari sebuah persamaan garis, kemudian kita akan pergi ke batas-batasnya. Nah, di sini karena kita menggunakan integral lipat 3, maka kita akan mencari 3 batas sekaligus, yaitu batas X, Y, dan Z. Nah, untuk batas X, kita dapat melihatnya dari gambar ini langsung. Nah, terlihat bahwa pada sumbu X, batas-batasnya dimulai dari 0 sampai ke suatu titik yang dibatasi, yang telah kita sepakati bahwa batasnya itu H. Nah, ini. Maka batas X itu dari 0 sampai H. Kemudian kita mencari batas Y. Untuk batas Y, kita harus membuat sebuah koordinat kartesius lagi, 2 dimensi, yang berisikan Y dan Z. Ini maksudnya Z ya. Nah, sehingga persamaan yang ada di koordinat kartesius ini adalah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Kenapa R kuadrat? Karena kita telah menyepakatinya bahwa jari-jari dari titik tengah sumbu X ini ke Z itu sebesar R. Jari-jarinya sebesar R. Nah, setelah kita menemukan koordinat kartesius ini, kita dapat menentukan batas Y. Nah, karena kita menggunakan integral lipat 3, maka kita memerlukan sebuah variabel yang berisikan fungsi. Nah, di sini kita akan menggunakan batas Y kuadrat sama dengan R kuadrat min Z kuadrat, yang mana Y sama dengan plus minus akar dari R kuadrat min Z kuadrat. Sehingga batas-batas dari Y itu mulai dari min akar R kuadrat min Z kuadrat sampai plus akar R kuadrat min Z kuadrat. Nah, kemudian untuk batas Z ini dapat kita tentukan saat Y-nya sama dengan 0, yaitu Z kuadrat sama dengan R kuadrat, dan Z sama dengan plus minus R. Maka dapat kita ketahui bahwa batas Z itu mulai dari min R sampai R. Atau bisa juga kita dapat melihatnya langsung dari gambar bahwa jarak dari sini ke sini adalah sebesar R. Karena dimulai dari sumbu negatif Z, maka besarnya adalah min R sampai R di sini. Jarak dari titik sini ke titik pusat itu sebesar R. Nah, maka untuk batas Z juga dapat kita tentukan langsung pada gambar. Nah, untuk perhitungan integralnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Selanjutnya ialah pembuktian rumus dengan integral lipat. Karena batas-batasnya tadi sudah ditemukan, maka batas yang pertama itu ialah harus merupakan fungsi. Jadi, yang pertama itu kita mengintegralkan Y dulu,
baru Z, baru X. Nah, kan integral terhadap Y itu mulai dari min akar R kuadrat min Z kuadrat sampai akar R kuadrat min Z kuadrat. Kemudian integral terhadap Z ialah min R sampai R, dan integral terhadap X ialah 0 sampai H. Selanjutnya ialah menghitung integral ini terhadap nilai Y, yaitu akar R kuadrat min Z kuadrat dikurang min akar R kuadrat min Z kuadrat sama dengan min ketemu min ialah positif, jadi hasilnya ialah 2 akar R kuadrat min Z kuadrat dz dx. Selanjutnya ialah integral ini terhadap nilai Z, yaitu dengan cara menggunakan rumus yang sudah jadi. Rumusnya ialah akar konstanta kuadrat min Z kuadrat. Kita menggunakan variabel Z sama dengan setengah Z akar konstanta kuadrat min Z kuadrat ditambah setengah konstanta kuadrat tan inverse Z per akar konstanta kuadrat min Z kuadrat. Jadi, dengan menggunakan rumus ini, maka kita dapat menghasilkan nilai ini. Jadi 2 kali setengah Z akar R kuadrat min Z kuadrat ditambah setengah R kuadrat tan inverse Z per akar R kuadrat min Z kuadrat. Mulai dari min R sampai R. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan nilai-nilai batasnya ini ke dalam Z. Untuk yang di sebelah sini, setelah disubstitusi akan menjadi akar R kuadrat dikurang R kuadrat, sehingga menghasilkan nilai 0. Sedangkan untuk yang di sebelah sini akan menjadi Z per akar 0, yang akan menghasilkan nilai tak terdefinisi. Namun, terdapat suatu sudut dan nilai arkustannya itu bernilai tak terdefinisi, yaitu sudut phi per 2. Nah, setelah disubstitusi akan menjadi 2 dikali dalam kurung. Yang sebelah sini kan tadi telah menjadi 0. Sedangkan yang di sebelah sini menjadi 1/2 R kuadrat phi per 2 dikurang negatif sehingga tandanya menjadi positif. Yang sebelah sininya sama, yaitu 0. Yang sebelah sininya sama juga, yaitu 1/2 R kuadrat phi per 2 ds. Kemudian ini kita operasikan setengah ditambah setengah menjadi 1, sehingga menjadi 2 R kuadrat phi per 2 ds. Kemudian ini akan kita integralkan lagi terhadap nilai S, dan menjadi phi R kuadrat X. Kemudian kita substitusikan batas-batasnya, sehingga didapatkan phi R kuadrat dikali H dikurang 0 sama dengan phi R kuadrat dikali H, atau sama dengan phi dikali jari-jari kuadrat dikali dengan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pembuktian rumus volume tabung pada sistem koordinat kartesius dengan penerapan integral lipat 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kami dan juga orang lain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.